Salam guru penggerak, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufan Kusuma Wardana, CGP Angkatan 7 kelas 118B dari Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi modul 1.4 ini memaparkan tentang peran saya sebagai guru penggerak dalam mewujudkan budaya positif di SDN Banjar Kemateran 2 yang meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi yang akan dihubungkan dengan modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak digabungkan menjadi satu dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya akan membuat refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Baik, mari kita kupas satu persatu. Disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif yang merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan yang membuat seseorang menggali potensinya untuk dihargai dan lebih bermakna. Orang yang disiplin memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dalam dirinya untuk melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan hati nurani dan tanpa paksaan atau karena mendapat pujian. Teori motivasi perilaku manusia ada 3 hal, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini teori motivasi yang paling bagus adalah motivasi yang ketiga, dari menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya, 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada sebagai penghukum, yaitu guru yang selalu menghukum muridnya. Terus ada pembuat merasa bersalah, membuat muridnya merasa bersalah dan berhutang budi, atau murid tersebut akan menjadi ketakutan karena kesalahannya. Terus yang ketiga ada sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Dalam hal ini yang patut diterapkan untuk siswa atau kepada murid yaitu kontrol sebagai seorang manajer. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, rasa cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kita sebagai seorang guru harus benar-benar memperhatikan 5 kebutuhan dasar tersebut. Karena jika murid tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang baik, maka mereka akan melakukannya dengan cara yang tidak baik. Berikutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketepatan atau peraturan kelas yang telah disepakati dan diyakini serta telah dijelaskan konsekuensi yang diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Keyakinan kelas dibentuk untuk menciptakan disiplin positif dari siswa sehingga siswa atau murid mempunyai kesadaran penuh tanpa paksaan dalam melaksanakan kesepakatan kelas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Gosen tahun 2004. Restitusi
dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya telah berbuat kesalahan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya menerapkan segitiga restitusi. Di situ, siswa lebih bebas mengungkapkan alasan dan lebih terbuka kenapa dia melakukan kesalahan yang sudah diyakininya, sehingga kita bisa mendapatkan solusi untuk memperbaiki kesalahan murid atau siswa tersebut dengan bersama-sama mencari penyelesaiannya. Dengan cara pendekatan tersebut, siswa atau murid akan lebih disiplin dan dengan sadar untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Budaya positif dimulai dari disiplin positif dan ini harus datang dari diri siswa sendiri. Untuk mewujudkan upaya budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, perlu diterapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi perubahan yang terjadi di dalam kelas tentu saja ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya, murid belum dikenalkan keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas, maka murid lebih bisa memahami dan melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka sepakati sendiri. Perubahan yang ada di kelas tentunya membawa perubahan di sekolah. Budaya positif seperti 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun yang selalu terpancar dari murid. Selain itu, siswa datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, dan banyak hal positif lain yang dapat dilakukan oleh murid. Keyakinan kelas sangat diperlukan untuk membangun suasana belajar yang aman dan nyaman. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jadi pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan konsep inti dalam modul budaya positif ini adalah pada saat menangani permasalahan murid. Permasalahan murid ini terjadi ketika ada tugas membawa handphone atau HP untuk belajar membuat presentasi Canva. Saya mendapatkan laporan dari seorang teman anak-anak bahwa HP salah satu murid hilang di dalam kelas. Tidak ada yang mau mengaku siapa yang mengambil, hingga akhirnya saya mendapatkan beberapa nama siswa atau murid yang terlibat dalam kejadian itu. 3 murid saya panggil satu persatu untuk saya mintai keterangan. Dari ketiga murid tersebut, teridentifikasi ada seorang yang dengan sengaja mengambil HP dengan maksud bergurau atau usil dan disembunyikan di kolong meja. Dengan tenang, saya menerapkan segitiga restitusi tahap demi tahap, mulai dari menstabilkan identitas, validasi hal yang salah, hingga menanyakan keyakinan. Alhamdulillah, murid tersebut mengakui semua kesalahannya dan berjanji untuk memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah merasa bangga dan senang karena ternyata saya bisa melakukan pendekatan dengan siswa dan dapat menyelesaikan permasalahan siswa atau murid tanpa emosi dan dengan menerapkan segitiga restitusi dan dapat memposisikan diri sebagai manajer.
Dengan begitu, anak merasa nyaman dan tanpa tekanan untuk mengakui kesalahan dan kemudian memperbaiki kesalahannya sendiri. Di sini, anak akan menjadi terbuka dan bisa mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya tanpa paksaan. Dan kita dapat mengajak anak untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang telah disepakati dan memberitahu apa konsekuensinya jika terjadi pelanggaran, sehingga kita dapat melatih anak untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dari tindakan yang telah saya lakukan tersebut, dengan posisi kontrol sebagai manajer, merupakan posisi yang terbaik dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi murid, karena murid tidak merasa tertekan dan akan muncul motivasi intrinsik dari dirinya murid sendiri. Yang perlu diperbaiki dari saya adalah perlu meningkatkan kesabaran dan dapat lebih memahami karakter masing-masing murid, sehingga penerapan segitiga restitusi dapat berjalan lebih baik lagi. Pertanyaan ke-6, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Baiklah, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Itu saya. Saya melakukan pendekatan dengan posisi kontrol teman untuk membuat murid mengetahui kesalahannya tanpa ada perasaan disalahkan, yang terkadang hanya sebatas mengingatkan secara halus tanpa ada restitusi atau hukuman konsekuensi. Saya menggunakan posisi kontrol pemantau dengan tegas mengingatkan murid dan menjalankan konsekuensi atas kesalahannya tersebut. Setelah mempelajari 5 posisi kontrol, saya menjadi tahu ternyata posisi kontrol yang paling ideal untuk diterapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasa senang dapat mengatasi permasalahan murid tanpa rasa emosi, tanpa bujukan, tanpa memberikan ancaman yang terkadang membuat murid menjadi marah atau tidak setuju. Dengan melakukan segitiga restitusi, murid dapat mengidentifikasi kesalahan dan segera memperbaiki kesalahannya tersebut. Pertanyaan ke-7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, saya merasa pernah melakukannya, namun tidak selengkap yang saya pelajari saat ini. Saya tidak mengetahui jika yang saya lakukan adalah segitiga restitusi. Saya tidak menanyakan keyakinan kelas saat itu. Yang saya lakukan saat itu adalah menstabilkan identitas, membuat murid untuk menceritakan perbuatan dan kronologi kejadian sebenarnya, hingga dia bisa mengakui kesalahannya atau memvalidasi hal yang salah. Setelah ia mengakui kesalahannya, saya menanyakan hal apa yang akan ia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Pada saat itu permasalahannya adalah mengambil uang teman dan ia bersedia meminta maaf dan mengembalikan uang yang telah diambil dan dihabiskan untuk beli jajan. Pada saat itu saya belum membuat keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan saya. Jadi saya tidak menanyakan keyakinan. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal utama yang harus dilakukan seorang guru adalah menghargai
dan memperlakukan murid dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan sesuai trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Kita harus menuntun mereka menjadi pribadi yang mandiri, beriman kepada Tuhan, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab, sehingga mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan demikian, visi guru penggerak akan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam menciptakan budaya positif, guru harus berkolaborasi dengan pihak sekolah dan seluruh warga sekolah serta pihak-pihak yang terkait untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara langsung untuk mengembangkan dan menerapkan budaya positif di sekolah dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Guru harus menjalankan nilai-nilai dan peran guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar yang selalu kita gaung-gaungkan. Demikianlah koneksi antar materi tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Semoga semua ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam guru hebat. Yes.